Kenalkan diri ya, kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit, jadi dari PKRS RSUD Dr. Hadi Samad Matodirjo. Pagi ini, tepatnya tanggal 15 Februari tahun 2023, Alhamdulillah diperingati sebagai Hari Kanker Anak Sedunia. Jadi di hari peringatan kanker anak ini nanti kami akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang penyakit kanker pada anak. Nah, pagi ini sudah ada narasumber yang luar biasa, ya. Beliau adalah Dr. Novel Biasa Putra, spesialis anak. Nanti yang akan memberikan edukasi atau memberikan penyuluhan kepada Bapak Ibu sekalian apa itu kanker anak dan lain sebagainya. Nanti monggo yang disimak. Ya Bapak Ibu, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti apa saja ya pertanyaannya berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Oke, siap menerima materi? Oke, saya informasikan kami punya beberapa souvenir nanti ya, beberapa door prize untuk dibagikan kepada Bapak Ibu yang beruntung. Silahkan siapkan pertanyaan terbaik, nanti kami pilih pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu untuk memperoleh oleh-oleh dari RSUD. Gitu ya, saya mungkin bisa dilanjutkan ke Ibu moderator kita pada pagi hari ini. Saya perkenalkan Ibu Putri. Ini beliau bertugas di ruang NICU ya, di ruang NICU RSUD Dr. Hadi Samad Matodirjo untuk memandu acara pada pagi hari ini. Monggo Bu Putri. Terima kasih Bu Nurun. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, monggo Dr. Novel untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Mungkin pada pagi hari ini, hari tanggal 15 hari memperingati Hari Kanker Anak. Jadi yang bisa mengenai kanker mereka bisa orang dewasa, anak-anak juga bisa. Karena memang dari segi jumlah untuk anak-anaknya ini lebih kurang, lebih sedikit biasanya. Karena pola hidupnya masih belum banyak itu juga di hari. Jadi ini kan gini, tahun 2004 untuk jumlah kematian anak ini kan sekitar 7 juta per tahun di seluruh dunia. Nah, mau anak ini kan untuk penyakit kanker mereka bukan dikatakan sembuh total atau tidak. Biasanya kalau anak-anak orang-orang yang kena kanker itu dikatakan itu peluang 5 tahun ke depan mereka hidup ini kan 100%. Jadi ada yang peluang hidupnya sekitar 100%. Kalau misalkan peluang hidupnya ada yang 50%, ada yang mungkin peluang hidupnya mereka hanya 10%. Jadi bukan artinya mereka dokter memvonis mereka tahun depan anak mereka tidak bisa misalkan tidak bisa hidup. Mereka benih tebak-tebakan. Mereka biasanya karena penelitian, karena penelitian. Nah, penyebabnya mereka biasanya karena sel-sel yang normal. Jadi sel-sel yang normal mereka berubah sifat. Biasanya berubah sifat menjadi ganas. Biasanya selnya satu. Kemudian selnya mereka berubah sifat menjadi ganas menjadi 10 sel. Terus sel-sel terus pemicunya mereka lingkungannya tidak sehat. Banyak asap rokok, banyak orang yang bakar sampah, banyak ada sate. Biasanya sate yang gosong mereka daging yang gosong, sate ayam, sate kambing, mereka bahaya. Dan sampai ada sate saya minta mungkin agak gosong, mereka sih bahaya. Lemak-lemaknya mereka bisa berubah menjadi kanker ganas. Nah, makanan yang kurang bergizi, kebanyakan makan makanan yang punya pengawet, misalkan sering ada ikan asin mereka
ada pengawetnya, formaldehid namanya, formalin, formalin. Paparan radiasi, paparan radiasi ini kan biasanya di daerah-daerah yang banyak pabrik, banyak pabrik. Terus juga ada misalkan sampean ada beberapa anak yang punya kanker darah, mereka hidup di tengah sawah, di tengah perkebunan. Dari apa? Dari paparan pestisida. Biasanya karena pembasmi hama, pembasmi hama. Setelah ini kayak infeksi virus. Ada beberapa penyakit kanker, misalkan kanker leher rahim, sehingga biasanya didahului oleh virus. Ada beberapa lagi kanker kulit, misalkan juga didahului oleh infeksi virus. Infeksi virus misalkan yang menyebabkan mungkin pada si kutil-kutil, penyakit kutil ini kan juga beberapa nanti berkembang menjadi kanker. Ini kan juga disebabkan oleh infeksi virus. Nah, yang saya sebutkan tadi, angka ketahanan hidup, angka ketahanan hidup demi dinyatakan sembuh total atau tidak. Tapi untuk untuk penderita kanker itu dikatakan orang ini untuk 5 tahun ke depan peluang hidupnya 90% biasanya. Nah, kenapa kok misalkan banyak yang meninggal? Karena yang pertama nih kan menolak. Saya menolak pengobatan atau mungkin terlalu jauh, jadi bisa menyebabkan angka kematiannya meningkat. Nah, mereka biasanya gangguan-gangguan anak mereka tidak bisa diobati kanker, mereka yang pertama kemiskinan, biaya antara rumah dengan rumah sakit mereka terlalu jauh. Nah, padahal obat kanker mereka tak bisa diobati hanya sebulan 2 bulan, bisa setahun pun tinggal untuk pengobatan kanker. Terus pendidikan sudah dijelaskan, mungkin frekuensi tak nyambung. Frekuensi antara si memberikan penyuluhan, saran frekuensi yang menerima mereka tak nyambung. Jadi tanya-tanya sering ini. Kesadaran masalah kesehatan, sudah diberikan penyuluhan, tapi tetap ada ikan asin karena terterusan. Lanjut, kanker mereka bisa dicegah bila kita mengetahui secara dini. Makanya sering memberi keluhan yang mencurigakan, segera periksa ke dokter, pertama ke puskesmas dulu. Dari puskesmas mereka tidak bisa menyelesaikan, baru ke rumah. Nah, kanker mereka ada 2 macam. Ada yang kanker yang karena tumor, yang biasanya mereka membesar. Yang kedua, kanker darah. Kanker darah biasanya keluhannya pucat. Kok sering pucat ini? Kanker darah. Tumor padat, tumor bisa mengenai semua organ dari ujung kepala sampai ujung kaki ini kan bisa, tapi bisa untuk dikenai tumor. Misalkan di mata ini kan ada istilahnya kan mata kucing. Sampai yang berada di suatu tempat yang gelap, sampai yang mata kucing ini kan bersinar kucingnya gitu. Dan mereka ada salah satu penyakit mata kucing juga. Ini yang disebut dengan kanker mata. Terus, misalkan di leher ada bintulan, biasanya mereka kanker tiroid, kanker gondok. Nah, kanker gondok. Terus di paru-paru, biasanya keluhannya mereka batu-batu, batu darah, mereka biasanya disebut saksek, juga salah satu penyebab dari kanker yang ada di paru-paru. Terus mereka benar kanker darah. Kanker darah mereka biasanya keluhannya mereka pucat. Tidak ada mimisan, tidak ada gusi dengan berdarah, angin warna cerah mereka sembuh. Biasanya kalau pucat ya. Terus biasanya juga ada riwayat tambah darah. Jadi anak-anak si tambah darah mereka patut dicurigai adanya kanker juga.
Terus lever limpa tabung rajin. Tabung rajin bisa menyebabkan salah satu kecurigaan adalah kanker lever. Di kanker apa? Kanker darah. Terus selanjutnya, nah ini biasanya ada 7 jenis kanker yang biasanya mereka diterima oleh anak-anak. Paling kacer, mereka namanya leukemia. Leukemia ini kan apa? Kanker darah. Terus, nah ini kan mata kucing, ya. Mereka sih mana sih normal. Di kanan ini sih normal. Di kanan ini sih kan. Namanya retinoblastoma. Di sinar lampu biasanya dia bersinar kayak kucing, mata kucing. Jadi, terus mereka radiosarkoma biasanya mereka menyerang jaringan di bawah kulit. Radiosarkoma biasanya benjol-benjol. Limfoma maligna mereka, bahasa awam mereka kanker kelenjar getah bening. Bisa di leher, bisa di selangkangan, bisa. Mereka neuroblastoma mereka kanker jaringan saraf. Tumor bilem mereka biasanya ke anak kecil. Tiba-tiba umur 4 bulan, tahun mereka rajin. Mereka asal tumornya dari ginjal. Nah, yang terakhir mereka tumor tulang, osteosarkoma, tumor tulang. Nah, mereka yang pertama mereka kanker darah. Kanker darah mereka sih paling banyak di anak-anak. Paling banyak mereka kanker darah. Biasanya ini disebabkan oleh karena tadi, misalkan di tengah sawah menggunakan pestisida, anak-anak mereka kan tidak terlindungi. Terus di daerah-daerah industri biasanya karena asap pabrik. Terus di daerah, misalkan di daerah nelayan biasanya karena penggunaan formalin untuk pengawet makanan di bakso, terus ikan asin terutama. Oke, biasanya begini. Jadi keluhannya apa? Keluhannya pertama panas terus-terusan, beri panasnya seminggu ketika panas lebih dari sebulan. Periksa lab normal, periksa tipes normal. Infeksi saluran kencing sobu, mereka panasnya tak jelas, tak batuan juga. Mesum, terus pucat. Mereka paling gampang untuk menunjukkan pucatnya kan telapak tangan sampai ini mbak di periksa ini kan. Dia biasanya ngira. Perdarahan, mimisan, gusi berdarah, pun beda mira-mira di kulitnya. Terus biasanya ada nyeri-nyeri otot atau nyeri-nyeri tulang. Citra ini biasanya beda biduran. Kelenjar. Kanker nomor 2, mereka mata kucing, retinoblastoma. Mereka jarang. Jadi mereka tumornya berada di mata, di mata bagian belakang, persarapan mata. Jadi sampai sinar ke lampu, nah mereka ada yang bersinar di dalam matanya. Pengobatan mereka bisa kemoterapi, dengan obat-obatan, radioterapi atau bola mata atas. Mereka supaya tidak menyebar kemana-mana. Limfoma maligna mereka kelenjar getah bening. Biasanya di leher, di ketiak, di selangkangan, Nah, gejala klinis rata-rata sama, rata-rata panas, pucat, nyeri-nyeri sendi, terus berat badan mereka turun. Nah, ini kan pengobatan ini kan bisa dengan obat-obatan saran di radioterapi. Saya nomor 3 mereka karena saraf. Ini karena saraf.
bisa di mana saja, bisa di mata, bisa di dada, bisa di perut. Nah, mereka pengobatan diberi kemoterapi, dibedah, diangkat tingkat tumornya, atau dilakukan disinar di radioterapi. Mereka tumor di ginjal, tumor di ginjal. Gejalanya apa? Gejalanya tiba-tiba perut mereka semakin lama semakin membesar. Jadi semakin lama semakin membesar. Pipis mereka warna merah. Pipis mereka warna merah. Terus kesulitan buang air besar atau kesulitan buang air kecil. Berat badan turun, anak kok awalnya kan gemuk kok tambah kurus, ya. Nah, ini kan juga dilakukan pertama biasanya dibedah, ini kan bisa diambil lah, tak bisa diambil biasanya di kemoterapi atau di radioterapi. Ini jaringan bawah kulit, jaringan bawah kulit. Ini biasanya di mana saja bisa. Ini di mana saja bisa. Nah, ini kanker tulang. Kanker tulang biasanya awalnya adalah nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri tulang. Terus setelah nyeri sendi biasanya ada kemerahan. Kemerahan semakin lama semakin merah bengkak. Bener. Setelah itu biasanya tulang mereka rapuh. Rapuh bisa terjadi patah tulang. Padahal cuma terbentur napa atau labu, biasanya langsung patah tulang. Ini keluhan sela itu biasanya panas, berat badan turun, kemudian nyeri-nyeri otot. Neka Bu, kalau misalkan tulang lebih baik otot diangkat. Dan salah satunya adalah kemoterapi. Dan Neka semakin cepat dengan mengetahui gejala-gejalanya, kanker mereka bisa sembuh 100%. Jadi sembuh 100%. Misalkan untuk kanker si mata, untuk mata sampai hanya cukup dengan menyinari bola matanya. Pun beda sinar dari bola mata, nah itu kemungkinan adalah mata kucing atau retinoblastoma. Sampai menemukan gejala seperti ini langsung bawa ke rumah sakit. Jadi bisa ke dokter anak atau ke dokter mata untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Ini bisa diobati, bisa diobati. Nah, mereka tidak dapat mencegah, terutama anak-anak yang punya riwayat mbahnya mereka kanker juga. Misalkan mbahnya punya riwayat kanker payudara, besarnya diangkat. Mereka secara genetik salah satu cucunya ada mungkin salah satu yang punya bakat kanker. Nah, untuk mencegah bakat kanker mereka tumbuh menjadi kanker, mereka pola hidup mereka harus dijaga. Ada beberapa anak-anak yang menderita kanker darah itu karena sering terpapar asap rokok. Nah, jadi pengobatannya jangan rokok. Terus imunisasi. Imunisasi ini kan biasanya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, biasanya dengan kutil atau mungkin imunisasi untuk remaja-remaja, imunisasi untuk kanker rahimnya bisa. Terus makan dengan pola gizi yang seimbang. Ditambahi makanan yang tidak berpengawet. Nah, buat mereka dari akhir dari penjelasan saya, mungkin mencapai pertanyaan silakan. Pak, Terima kasih Dr. Novel, penjelasannya sangat bagus sekali dan mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Saya kasih tiga kesempatan pertanyaan dan kami punya souvenir. Bagi pertanyaan yang bagus kita akan kasih souvenir. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan ke Dr. Novel. Monggo Bapak.
Riyadi Arianto Jamak. Mau tanya, ini kaitannya dengan anak-anak kan ya. Anak-anak itu biasanya banyak disuguhi makanan ringan, Pak. Makanan ringan itu banyak mengandung yang itu apa? MSG. Ya. Itu bagaimana hubungannya dengan kanker ini, Pak? Kalau MSG, Pak, makasih Pak. Kalau MSG itu lebih ke arah itu Pak, asin ya. Jadi lebih ke arah dia nanti mempengaruhi ke darah tinggi MSG itu. Cuma untuk kanker memang tidak ada hubungannya. Tapi biasanya dia yang snack itu ada pengawetnya Pak. Jadi bukan MSG-nya tapi pengawetnya yang bikin anak itu beresiko tapi untuk MSG tidak ada hubungan untuk terjadinya kanker, tapi yang lebih kena kankernya itu pengawetnya, ya. Kita yang lain ya. Monggo yang lain, mungkin ada yang ditanyakan. Keren. Karena ibu Nama saya Hadi Matu dari Toronan. Kalau katanya barusan kalau makan sate, bakar itu bisa menyebabkan. Ya. Tapi kalau bukannya dianjurkan untuk melakukan, tidak bagus daripada gorengan, goreng. Oh iya. Jadi kalau sate itu dagingnya dibakar. Nah, di dalam dagingnya kan ada lemaknya. Lemak. Jadi kalau pada saat digoreng, ya jadi lemak itu kalau dibakar namanya lemak yang biasa jadi lemak trans. Nah, lemak trans ini kan yang bisa menyebabkan tumbuhnya kanker. Kalau digoreng tidak ada perubahan seperti itu. Jadi, ini beda. Kalau misalkan kolesterol sama-sama berkolesterol, misalkan itu ya, sama-sama berkolesterol. Cuma untuk kanker sendiri antara digoreng sama dibakar, jadi perubahan lemak yang biasa jadi lemak trans itu lebih banyak dibakar. Misalkan sate, ayam bakar, misalkan itu ikan bakar, agar bisa menyebabkan lemak yang biasa yang awalnya normal-normal saja tidak bisa menyebabkan kanker berubah sifat, berubah bentuk, jadi bisa menyebabkan kanker. Jadi sebaiknya dikurangi. Ya, jelas. Baik. terima kasih dokter. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Monggo Bapak Ibu. Sudah jelas kayaknya. Ini Bapak lanjut. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik saya kemarin kena kanker payudara. Sekarang sudah wafat. Dan itu penyebab utamanya kanker payudara itu apa? Oh iya. Soalnya kemarin itu kan kemo di Surabaya sudah diterapi kemo, tapi kebanyakan yang kemo itu teman-temannya meninggal semua, makanya adik saya itu nggak mau di kemo gitu. Akhirnya waktu nggak mau di kemo memang aman gitu, nggak kenapa-napa. Terus karena ada benjolan tumbuh lagi, itu kayaknya tambah besar, makanya di kemo. Akhirnya setelah di kemo itu cuma 2 kali pas meninggal. Jadi berhati nih Pak, berhati dengan udaranya. Yang pertama penyebab dari kanker payudara tidak diketahui. Biasanya muncul karena benjolan-benjolan yang disebabkan oleh karena tekanan-tekanan Pak. Karena kan ada infeksi virus tadi, macam-macam Pak. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Bisa virus ya, awalnya virus, mungkin
terus bisa karena tekanan, tekanan juga. Karena berat, biasanya ukuran berat juga bisa menyebabkan gangguan darah. Terus bisa karena sinar matahari, ultraviolet bisa. Nah, makanya Pak, yang penting di sini adalah deteksi dini. Kalau misalkan kanker payudara, mereka kan ada yang namanya sadari Pak, ditekan-tekan sendiri. Kalau misalkan ibu itu ada benjolan, segera periksakan ke dokter. Nah, awalnya mungkin benjolan biasa Pak. Benjolan biasa, kalau misalkan benjolan itu ditangani secara dini, misalkan dioperasi, diangkat, itu tidak menyebar. Jadi mungkin untuk saudara sampean, ini payudaranya sudah ada penyebaran di organ lain. Awalnya kankernya di payudara, tapi kan sel kanker mereka kan bisa menjalar ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan ada benjolan di tempat lain, misalkan di payudara, misalkan yang awalnya di payudara kanan, terus dia ada benjolan di payudara kiri, itu sudah penyebaran. Nah, memang kalau misalkan sudah penyebaran, itu memang penyakitnya sudah lanjut. Memang pengobatan, salah satu pengobatannya adalah kanker payudara dan diangkat, di operasi diangkat. Jadi kalau misalkan setelah diangkat mereka masih ada keluhan, di kemoterapi. Kemoterapi ini yang menggunakan obat-obatan. Jadi kalau misalkan secara dini, secara lebih awal mereka sudah ditangani, biasanya mereka tidak menyebar kemana-mana. Jadi bukan salah kemoterapinya, tapi memang sudah tingkat penyakitnya sudah lanjut. Mungkin sudah menyebar sudah menyebar ke bagian lain. Nah, di sini memang harus ada komunikasi Pak antara dokter sama pasiennya atau dengan keluarga pasiennya. Jadi tidak ada salah paham. Jadi takutnya pasien itu melihat teman-temannya kok pada meninggal semua. Nah, di sini seharusnya dokternya atau mungkin tenaga medisnya menjelaskan supaya pengobatan itu harus dilakukan. Jadi seperti itu Pak. Ya. Setelah kemo, pasti adik saya itu muntah-muntah dan ngedrop Pak. Ya. Setelah kemo mesti seperti itu. Ya. Kalau obat kemo itu memang efek sampingnya pertama itu muntah-muntah. Ya, namanya muntah-muntah. Terus ada biasanya nanti setelah kemo itu diperiksa darah. Misalkan hemoglobinnya harus 10, trombositnya harus di atas sekian. Kalau hemoglobinnya di bawah 10, nggak boleh di kemo Pak. Itu harus diperbaiki. Jadi muntah-muntah itu benar, itu memang efek samping dari kemoterapinya. Jadi ngedropnya bisa karena dehidrasi, kekurangan cairan karena muntah-muntah kita. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti di keturunan selanjutnya nggak ada Pak ya. Terima kasih. Jadi dari kesimpulan pada materi hari ini, jika ada kita menemukan tanda atau gejala, sedini mungkin harus kita periksakan ke dokter, karena pengobatan yang awal itu lebih baik daripada stadium-stadium selanjutnya. Serta untuk mengurangi resiko terjadinya kanker, kita harus pola hidup sehat, menghindari radiasi, dan juga untuk mengurangi itu kita juga harus menghindari hal-hal yang seperti rokok, pembakaran sampah, pola makan yang bagus, dan olahraga. Seperti itu ya dokter. Terima kasih kepada dokter dan para audiens. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.